Baik, eh, terlalu banyak orang yang saya hormati di ruangan ini, Pak Beni dan kawan-kawan senior semua. Selamat siang, kalau di Jakarta masih pagi nih, saya masih ngantuk sebetulnya. Gini, karena waktu terbatas, jadi saya tidak akan bicara soal masalah di Papua. Sebenarnya mungkin saya pernah mengalami, saya pengen nangis kalau ngomongin Papua, saya pernah marah kalau ngomongin Papua, saya pernah sedih, saya pernah nekat ngomongin Papua, artinya terlalu ruwet masalah Papua itu. Tapi sebetulnya yang lebih bikin kita ruwet lagi karena kita terlalu lambat untuk menyelesaikan masalah Papua. Saya pengen forum ini kita pakai untuk kita belajar sama-sama. Tidak ada unsur pemerintah, jadi buat apa saya kritik pemerintah? Kalau ada unsur pemerintahnya yang patut dimintakan pertanggungjawabkan, bukan dipersalahkan, saya akan bicara soal pemerintah. Tapi saya mau kita balik dulu ke kita. Dalam hak asasi manusia itu dikenal konsep namanya solidaritas. Kalau saudara kita dicubit, maka kita yang nangis. Kalau teman kita di sana dipukul, maka kita yang harusnya marah. Nah, saya mau bilang, nyawa, darah, pengorbanan, tanah yang diambil jauh lebih buruk dibandingkan kemarahan kita. Marah itu artinya bukan brutal, marah itu artinya bangkit, menuntut. Saya marah sama Pak Paskalis Kosai waktu dia jadi anggota DPR, saya menganggap dia kurang banyak bekerja. Saya juga pernah mungkin agak keras sama Pak Beni, karena saya bilang Pak Beni sama rombongan pimpinan gereja waktu dipanggil sama Pak SBY bolak-balik, hasil nggak ada, saya protes juga ke teman-teman di PGI. Artinya saya cuma mau datang jauh-jauh ke sini, saya bukan orang Papua, tapi saya merasa bahwa orang Papua mau hargai saya atau tidak, saya tidak peduli, yang penting saya mau kerja buat Papua. Dan saya mau datang ke sini cuma mau bilang, bahwa sudah terlambat, betul Pak Rektor tadi bilang, sudah banyak caranya, tapi nggak apa-apa, kita mulai lagi. Kita mulai lagi. Selalu ada momentum, hari ini yang diucap berkali-kali soal Duga. Pak Wakil Bupati tadi sudah, saya pikir dia tidak bisa cerita satu persatu, tapi ekspresinya dia ekspresi orang marah tentang situasi itu. Tapi saya juga punya pertanyaan, ada apa yang terjadi di Duga? Ya kan? Bapak anggota TNI aja juga tidak bisa menjelaskan. Maksud saya cuma mau bilang, kita punya 1000 alasan, atau Anda punya angka matematika berapa? 1 juta, 1 miliar alasan, kita punya. Tapi kapan dan bagaimana? Tidak ada yang terbaik. Betul tadi Bapak dari Uncen mengatakan, Komisi Kebenaran tidak ada yang sempurna, iya. Saya kebetulan pernah fellowship juga Pak di Afrika Selatan. Juga kunjungan ke beberapa negara Amerika Latin soal Komisi Kebenaran. Yang paling utama dari Komisi Kebenaran adalah momentumnya dan tujuannya. Lalu berprosesnya. Itu yang paling utama. Jadi dia menempatkan konsep keadilan pada persoalan situasi. Nah dari situasi itu yang saya lihat, bukan sekedar, mohon maaf, mungkin karena ini sudah terlalu buruk situasinya di Papua. Bukan sekedar orang dibunuh, orang didiskriminasi dan lain-lain. Tetapi semua ini adalah produk dari konstruksi kekerasan dan diskriminasi yang sudah berdekade hidup di Papua. Saya banyak ikuti tulisan Pak Beni Giai. Pak Beni selalu bilang bahwa ini masalah mentalitas dan konstruksi yang melekat atau dilekatkan kepada orang Papua. Inilah produknya yang kita lihat hari ini, Duga, Wamena, hanya tinggal pindah lokasi saja. Nah itu yang kita harus potong. Di satu sisi saya juga mengerti, TNI, Polri ini soal perintah. Mereka diperintahkan aja. Jadi memang betul Pak, sekali lagi saya mau tekankan lagi, saya hanya mengendorse saja, mendukung beberapa pernyataan yang sudah muncul. Masalahnya ada di Jakarta. Saya pernah bicara sama mantan Panglima TNI, saya tidak perlu sebut namanya. Sudah jadi mantan, dia baru datang ke saya, terus dia bilang, apa yang kamu bilang soal Papua betul Haris.
Saya bilang, waktu Bapak jadi Panglima kenapa diem aja? Ya. Dia bilang, ya situ kan paham situasinya. Nah jadi sebetulnya mari kita buka dengan bahasa yang lebih konkret tentang masalah. Saya curiga tidak ada yang menyampaikan hal yang konkret soal Papua kepada Presiden, entah dia SBY, entah dia Jokowi. Marilah kita pakai sekarang yang sekarang Jokowi. Siapa yang bisa nyampaikan ke dia? Dan siapa yang bisa menjaga informasi itu ke dia? Ini juga bagian dari solusi, cara. Karena dengan Jokowi kita datang bawa A, besok dia dengar orang lain bicara B, bicara C, dan ujungnya sampai Z tidak ada yang diputus, mana yang mau ditempuh. Jadi solusinya adalah satu, menyampaikan hal yang paling gamblang, kalau orang Jawa bilang. Yang paling clear, masalahnya apa, dan disampaikan ke dia, dijaga ke dia. Bu Adriana dengan jaringan damai Papuanya, saya pikir luar biasa. Tapi kita harus bikin rombongan lain lagi. Kumpulan rektor, kumpulan anak muda, bawa barang yang sama. Ya kan? Mau bicara Papua damai, Papua adil, ini. Bawa barangnya. Pak Bupati punya asosiasi Bupati, perkumpulan gubernur, minta mereka bicara, bawa soal Papua, ini barangnya. Jadi saya mau bilang sekali lagi, mendukung lagi, satu hal yang harus dipersyaratkan, kita harus punya namanya versi kebenaran yang satu. Artinya kalau bisa datang ke Pak Gub Papua dan Gub Papua Barat, bikin keputusan, bikin tim pengumpul atau tim dokumentasi peristiwa pelanggaran HAM. Gereja-gereja dokumentasi, teman-teman masyarakat sipil dokumentasi, kumpulkan jadi satu. TNI punya versi, tidak betul, yang betul begini, kasih rapat datanya. Polisi bilang yang betul begini, kasih rapat datanya. Kita tidak usah mencari mana yang benar, mana yang tidak, dikumpulkan jadi satu. Dijadikan satu filenya. Dia mau setinggi 2 meter, 3 meter, tidak ada masalah Bapak Ibu. Itu yang kita bawa ke Presiden, dirumuskan. Ya kan? Nanti ada titik temunya. Karena pelanggaran HAM itu bukan seperti piala. Siapa? Anda yang salah atau saya yang salah? Anda yang benar atau saya yang benar? Bukan. Bisa jadi di satu situasi sama-sama salah. Saya mau cerita sedikit. Nelson Mandela pernah bikin tim komisi kebenaran. Dan dia menemukan pasukannya dia pernah ngebom gerejanya orang kulit putih. Dan dia harus akui itu. Ya kan? Sebagai pengimbang. Bukan sebagai pengimbang supaya sana salah sini salah, bukan. Tapi jika kita memang salah, akui. Tapi jika Anda salah, Anda harus akui juga. Gitu, ya kan? Saya dalam kesempatan soal menyusun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh, saya ikut tim draft, menyusun draft versi masyarakat sipil yang kita bawa ke DPR Aceh. Kita menemukan bahwa di dalam masyarakat Aceh ada yang jadi intelnya tentara, namanya Cuak, mungkin Bapak juga tahu. Dan dia berpartisipasi, GAM juga berpartisipasi. Nah kita bikin skala-skala itu. Yang saya mau sampaikan, ketidakmauan kita menyelesaikan kadang-kadang karena kita tidak mau masuk ke wilayah yang detail. Masuk ke situasi mana, siapa yang harus bertanggung jawab dan lain-lain. Nah mari dalam menyelesaikan solusi ini, siapkan energi, siapkan waktu. Terutama teman-teman yang muda-muda. Malu hati kita ngelihat orang-orang tua, ini bukan tua karena mereka pimpinan gereja. Selain pimpinan, saya ambil contoh sekali lagi Pak Beni karena saya cukup dekat sama Pak Beni. Pak Beni ini puluhan tahun bukan cuma pimpinan gereja, tapi kontennya, saya nggak pernah tanya soal Yesus Kristus sama dia. Tapi dia selalu kirimkan saya WhatsApp tentang situasi Papua. Saya bilang ini aktivis HAM atau pimpinan gereja? Pimpinan gereja kah Pak Beni? Tapi maksud saya mau bilang begini, yang teman-teman yang muda-muda. Apa kita nggak bisa ringankan bebannya orang-orang tua ini semua?
Ya kan? Nah, jadi yang saya mau bilang, kalau kita nggak usah bicara soal peristiwa. Peristiwa itu saya cuma mau jawab pakai rumusan dari Pak Rektor tadi. Kita bikin tim pendokumentasian. Tentara mau kasih bahannya, mari sini. Polisi mau kasih bahannya, Densus mau kasih bahannya, kasih masuk sini. Jadi satu, kita sandingkan data itu, nggak usah dikontestasi. Ya kan? Kira-kira analoginya buka rumah, simbolisasi, kasih masuk, kasih orang yang dipercaya, terima situ kerja berapa lama. Ayo turun ke lapangan. Saya udah setahun ini nyari orang, siapa yang bisa bawa saya ke Duga. Kalau saya bilang sama tentara, pasti tentara nggak izinkan. Saya bilang sama polisi, pasti polisi bilang jangan, nggak aman. Saya tanya sama teman-teman Papua, cuma bilang bisa, habis itu nggak ada kabar lagi. Ya kan? Tiket saya masih belum dipakai nih. Gimana caranya ke Duga? Kenapa kok kita jadi kayak takut masuk ke Duga? Apa? Ada banyak harimau kah atau buaya di sana? Kan manusia juga. Begitu. Masa nama-nama besar di sini nggak bisa bawa orang masuk ke Duga? Ada yang di DPR, ada yang macam-macam ini. Ya kan? Tapi kenapa kita nggak bisa masuk? Sebagai tadi yang saya mau bilang 1 juta momentum kita punya, tapi kita nggak ada yang berani pakai. Nah jadi mari kita susun dokumentasi, fakta peristiwa. Nggak usah takut. Kalau Anda takut dengan fakta, takut dengan kebenaran, maka Anda sedang mempersiapkan kehancuran untuk 50 tahun ke depan. Itu satu. Yang kedua saya mau bilang, tidak ada yang sempurna konsep. Tapi kesempurnaan itu dijawab lewat berproses. Nah sekarang siapa yang mau berproses? Tadi saya sudah bilang ada orang-orang tua sini yang siap kawal berproses, sudah kasih contoh. Nah sekarang mari kita formulasikan, kita naikkan eskalasinya, kita abstraksikan. Ada knowledge di Uncen, di Unipa, di beberapa kampus-kampus. Ya kan? Ada anak-anak muda, ada energi, ada sejarah yang sudah dikumpulkan dan sedang berlangsung. Mari kita konstruksikan. Dan ada para gubernur yang punya kapasitas untuk membackup ini semua. Nah syarat-syarat itu sudah ada. Untuk itu saya cuma mau bilang, saya nggak tahu status acara ini, tapi saya pikir ada banyak orang penting bisa membuat rekomendasi, Pak Paskalis ya, bisa membuat rekomendasi untuk disampaikan kepada 2 gubernur, menyegerakan yang namanya merubah pikiran menjadi otot di kaki dan di tangan supaya kita bekerja. Nah terakhir yang perlu dilihat dalam soal membongkar konstruksi tadi itu, ini bukan sekedar kekerasan, tetapi ada motif kekerasan. Ada 2 hal paling tidak yang saya lihat. Kekacauan elektoral dan politik, hasrat kekuasaan, dan yang kedua yang Bapak Ibu semua sudah tahu, ini adalah ATM-nya banyak orang Papua. Tambang di sini. Rencana kebun sawit di sini sudah terjadi. Ikannya luar biasa. Ikan di mana dipanggil begini kumpul. Di Raja Empat ada orang bisa panggil ikan dia datang. Dikasih lampu dia datang. Kalau kata Frankie Sahilatua, surga kecil jatuh ke muka bumi. Ya kan? Jadi yang saya mau bilang begini, dengan data, dengan fakta, dengan berbagai rumusan kebenaran, Anda harus juga datang. Karena negara itu dalam banyak hal, mohon maaf Pak, Anda cuma dipakai oleh kelompok bisnis. Kapan Uncen akan panggil Freeport? Kapan Uncen mau panggil British Petroleum? Kapan Unipa mau edukasi perusahaan-perusahaan Cina yang masuk menikmati, kita baru bahas 1 RUU namanya Otsus Papua. Anda juga mesti baca nanti RUU yang sedang disiapkan namanya Omnibus Law yang memberikan jaminan tiket sebesar-besarnya buat semua perusahaan bayar orang Papua dengan setengah harga. Memaksa anak-anak mahasiswa nanti di Unipa dan di Uncen dan di kampus-kampus lain untuk kerja 3 semester di perusahaan-perusahaan. Ya kan? Ada banyak hal. Nah, Anda punya orang di DPR di Senayan. Tapi yang saya mau bilang,
Anda harus berani ambil inisiatif. Tanya sama 2 gubernur. Sebelum gubernur-gubernur lain menurut Pak Tito Karnavian kan mau ditambah gubernurnya. Edukasi semua perusahaan-perusahaan. Apa perusahaan Anda tanggung jawabnya? Jangan cuma kasih uang, kabur. Rampok 100, kasih tinggal 0,5, dia kabur. Sisanya dibagi-bagi ke orang Jakarta, pejabat-pejabat. Saya tahu itu, saya punya datanya. Ya kan? Nah, bongkar itu. Kenapa hutan hilang? Siapa yang nikmati? Nah, semua bisa terakomodir lewat fakta tadi yang di Pak Rektor sampaikan. Oke. Nah, itu mungkin pemantik dari saya. Mungkin nanti setelah makan siang ya. Iya. Ya, saya ngingetin makan siang, jangan sampai ini moderator diskusi terus nggak makan siang. Nanti mungkin setelah makan siang kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih, selamat siang.